Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan channel Billy Horror. Kali ini channel Billy Horror akan menyajikan sebuah kisah yang mendebarkan dan berbau mistis. Oke, buat teman-teman yang belum berlangganan, silahkan berlangganan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Dengan menekan tombol subscribe, teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasi setiap channel Billy Horror mengupload video-video horor dan mistik. Oke, sebelum kita mulai, kita ikuti video yang satu ini. Edwin Jenner. Halo semuanya, selamat datang di Billy Horror, channel yang menyajikan tentang cerita-cerita seputar dunia horor. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah-kisah misteri horor yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa berlangganan dengan tekan tombol subscribe untuk pengalaman horor yang tak terlupakan. Ya, teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini Billy Horror akan menceritakan sebuah cerita yang horor dan cukup mendebarkan karena itu terjadi pada diri saya sendiri. Tetapi memang cerita ini sudah cukup lama karena anak saya sekarang yang kuliah di semester 5 itu waktu itu anak saya baru kelas 5 SD. Jadi lebih dari 5 tahun ya atau 7 tahun ya. Jadi memang ceritanya ini cukup mendebarkan buat saya dan buat keluarga saya juga. Jadi ketika itu tetangga saya kan mempunyai biro travel perjalanan ya, wisata. Kemudian tetangga saya itu mengadakan acara piknik ke Kabupaten Gunung Kidul di pantai. Nah, kemudian pengumuman itu disebar ke tetangga-tetangga dan akhirnya saya ikut. Saya, istri saya, kemudian anak saya yang baru kelas 5 itu, kemudian ayah istri saya atau mertua saya, ya, saya daftar 4 orang, ya. Nah, kemudian pada hari yang telah ditentukan itu kita berangkat dari kota Solo itu menuju ke pantai di Gunung Kidul, Wonosari, ya. Dari Solo kita berangkat menyusuri jalan itu melewati Kabupaten Sukoharjo, kemudian kita melewati Kabupaten Wonogiri, ya, kita melewati Waduk Gajah Mungkur, seterusnya kemudian menyusuri jalan-jalan yang berkelak-kelok di Kabupaten Wonogiri dan kemudian masuk ke Kabupaten Gunung Kidul, ya. Karena pesertanya itu mayoritas laki-laki ya, yang untuk perempuan itu mungkin bisa dihitung ya, hanya satu bis itu hanya 5 termasuk istri saya, ya. Nah, kemudian karena waktu itu tidak ada SPBU ya, karena kan di di pegunungan dan juga sedikit hutan ya. Waktu itu banyak penumpang yang ingin buang air kecil ya, buang air kecil. Nah, karena mayoritas yang ingin buang air kecil itu adalah laki-laki, ya sudah diturunkan di pinggir jalan. Kan kalau laki-laki kalau buang air kecil kan lebih fleksibel dari ibu-ibu atau emak-emak, ya. Nah, kemudian bisnya berhenti, ya, bisnya berhenti. Kemudian bapak-bapak ya, yang laki-laki turun, ya, yang mau buang air kecil turun. Nah, kebetulan bisnya itu berhenti di dekat makam kuno, ya. Makamnya itu juga cukup angker juga karena masih pakai cungkup-cungkup itu, kemudian cungkupnya masih dari kayu, ya. Cungkup ya, nisannya itu dari kayu, kemudian masih diselimuti dengan kain putih. Jadi memang terkesan ya angker ya. Karena kalau zaman sekarang kan nisannya sudah bagus-bagus, pakai batu itu yang sangat estetik sekali dan tidak dibungkus kain putih, ya. Nah, kemudian bis sudah turun, kemudian bis sudah berhenti, kemudian penumpang yang di dalam yang ingin buang air kecil turun, kemudian
ya namanya laki-laki ya, kalau buang air kecil ya seadanya tempatnya ya. Kemudian ada yang di balik pohon ya, kemudian di balik rerumputan. Lah, kemudian ada beberapa yang buang air kecil di komplek makam kuno itu. Itu ya. Nah, kemudian setelah selesai penumpang yang buang air kecil di luar masuk, kemudian kita melanjutkan perjalanan. Nah, disinilah mulai kisah horor terjadi. Ya, ketika bis berangkat ya, kita bis berangkat ya. Jadi kalau bis berangkatnya jalan ya pelan-pelan dan di pegunungan itu di Kabupaten Gunung Kidul ya, dari Wonogiri sampai gunung itu kan banyak jalan naik turun. Ya, jalan naik turun. Nah, bis ini mulai ada gangguan-gangguan. Mulai ada gangguan-gangguan. Jadi bis ini kalau menanjak itu nggak kuat. Padahal ketika dari Solo ya melewati Sukoharjo, Wonogiri itu kan juga naik turun. Itu kuat, nggak ada masalah. Nah, begitu sampai di tempat berhenti untuk buang air kecil itu, setelah naik bisa mulai ada gangguan-gangguan. Naik sedikit nggak kuat, mundur, turun. Itu. Ya, kemudian penumpang turun mendorong. Nah, setelah didorong, kemudian tepat rata naik lagi. Jalan lagi. Ketika naik, nggak kuat lagi, turun lagi. Penumpang turun mendorong. Ya. Dan akhirnya ketika itu bisnya keadaan seperti itu, tempat wisata kan harusnya banyak. Itu hanya satu saja, diputuskan satu saja karena bisnya kok ada gangguan. Ya, ada gangguan. Ya, gangguan. Hanya diputuskan satu tempat saja. Kemudian ketika bis itu melewati turunan, kemudian naiknya cukup tinggi, itu mundur, glondor. Padahal itu cukup curang, cukup tinggi itu turunan itu, cukup curam. Wes gitu. Wah, penumpang yang ada di dalam bis teriak-teriak, termasuk anak saya nangis. Saya sendiri juga deg-degan. Nah, di warung di bawah itu, di bawah itu ada warung. Pemilik warungnya lari semua. Nanti takutnya bis ini nabrak warung itu. Ya. Wah, itu pengalaman yang sangat ngeri sekali. Ya, itu karena turunannya cukup tinggi dan tajam. Jadi begitu naik sampai atas turun. Bus. Wah, semuanya teriak-teriak. Termasuk saya juga kebingungan, ya. Nanti kalau padahal di situ kan ya naik jalan turun dan di pinggirnya itu kan ada sawah-sawah yang seperti agak curam, ada jurangnya. Ya. Untungnya sopirnya juga agak pintar. Jadi bagian belakang bis ini diarahkan mengikuti jalan itu. Lah kendaraan yang di belakangnya itu sudah bingung. Karena apa? Takut kena bis itu. Yang warung-warung pinggir jalan udah teriak-teriak. Udah teriak pada kabur semua. Untung kemudian bisnya bisa melambat. Ya, melambat. Kemudian bisnya berhenti, penumpangnya turun, tapi sudah pada ketakutan. Ya, kemudian bisnya ini kebetulan ada truk kan. Nah, truknya dimintain tolong untuk menderek ya. Jadi pakai tali ditarik. Nah, akhirnya bisnya bisa naik. Kemudian penumpang naik lagi menuju tempat wisata. Tapi waktu itu sudah siang karena kan ada beberapa tujuan wisata. Karena bisnya seperti itu dan itu juga penumpangnya juga sudah ketakutan dan menyita waktu juga. Itu seharusnya sudah ke tempat wisata A, B, C, ini baru aja belum selesai. Nah, kemudian akhirnya sampai ke tempat wisata pertama. Ya, itu pun penumpang nggak berani naik bis itu. Bisnya disuruh jalan duluan ke wisata. Karena waktu itu tempat wisatanya itu dari jalan itu sampai ke pantai itu agak turun. Nah, ya toh. Dan nanti kalau ada apa-apa ternyata bisnya ini nyelonong ya, kan bahaya. Akhirnya saya
istri, anak saya dan mertua saya, akhirnya saya putuskan udah turun aja, kita jalan kaki walaupun agak jauh, tapi yang penting pikiran tenang. Ya, nah setelah turun, saya jalan kaki sama anak, sama istri saya, sama mertua saya. Kemudian ada beberapa penumpang yang ngeyel juga masih naik bis itu. Ya, tapi sebagian besar turun jalan kaki. Ya, kemudian kita sudah sampai ke pantai, ya, pantai di situ. Ya, kita tidak bisa bersenang-senang. Saya sama mertua, sama istri, sama anaknya di pinggir itu aja, enggak bermain air seperti kalau kita bermain di pantai. Ya kita hanya duduk di pinggir sambil merenungkan nasib perjalanan itu. Itu ibaratnya kita itu nyawa balen. Ya, nyawa balen. Artinya apa? Di saat-saat kita itu ada bahaya, ternyata masih bisa selamat. Ya, coba itu kalau bis itu nyelonong terus terjun ke sawah, jadi apa seluruh penumpangnya? Ya kan? Nah, akhirnya bisa selamat walaupun pas di pantai itu saya sama keluarga hanya duduk-duduk di pinggir saja sambil jajan, ya, sambil jajan teh, jajan degan dan semuanya. Ya enggak bisa happy-happy, tidak bisa bersenang-senang, ya. Akhirnya ya setelah selesai kita putuskan, saya bilang ke koordinator travel karena itu masih kenal, kita sewa angkutan lain saja, ya. Nah, akhirnya penumpangnya setuju, akhirnya disewakan Call Elf yang memang sudah terbiasa naik turun di situ, ya, naik turun di situ. Dan ini memang cukup jauh, karena apa? Dari pantai sampai ke terminal Pracimantoro namanya, ya. Jadi dari pantai sampai terminal Pracimantoro, pakai elf-nya ngebut. Tapi dia kan sudah hafal medannya, naik turun, wah tenang aja. Akhirnya kita sampai ke terminal Pracimantoro. Kita sudah bilang sama koordinator perjalanan, kita pulang naik bis saja, bayar sendiri nggak apa-apa, nggak usah dikasih uang. Pokoknya yang penting segera pulang selamat sampai di rumah. Nah, itu sampai di terminal Pracimantoro di Wonogiri, itu sudah agak sore, untung masih ada bis. Nah, kemudian kita naik bis pulang ke Solo dan akhirnya sampai di Solo dengan selamat. Nah, kalau kita review perjalanan yang sangat mengerikan sekali, katanya itu karena para penumpang itu kencing sembarangan di makam kuno. Ya, itu katanya. Ya, ini penilaian ini tergantung kepada kepercayaan masing-masing. Ya, jadi saya, istri saya, anak saya, mertua saya bisa pulang dengan selamat, sudah senang sekali. Karena perjalanan itu sungguh, wah pokoknya medenilah kata dalam bahasa Jawa itu, nyawa balen. Anak saya sampai sekarang udah kuliah itu trauma, udah nggak mau naik bis. Kalau wisata itu udah nggak mau naik bis sama itu, yang bapaknya tetangga saya itu. Tapi sekarang tetangga saya itu yang punya travel sudah tua, sudah berhenti. Itu kadang kalau saya bertemu, itu suka bercerita masa lalu. Wah, kemarin-kemarin gimana ya Pak D? Wah, kok bisa begitu? Wah, ceritanya ngalor ngidul kan, bahwa ya wah itu kena sawapnya. Sawap itu ya kena itu karena kencing sembarangan itu, buang air kecil di makam itu, ya. Wah, itu peristiwa itu betul-betul sangat mendebarkan, ya. Entah itu benar apa enggak, itu memang penumpang yang mengkaitkan dengan mistis itu, dengan yang buang air kecil di makam kuno itu, ya. Nah, yang penting saya sudah selamat, saya, anak saya, istri saya, mertua sudah selamat, sudah seneng, ya. Setelah itu kita kapal nggak pakai. Tetangga saya itu kalau untuk ada biro travel kemana udah nggak tertarik, ya. Karena anak sendiri saya udah trauma sekali, udah takut karena waktu itu nangis-nangis, ya. Oke, buat teman-teman sekian dulu cerita dari Beli Horor. Sekali lagi ini bisa menambah koleksi cerita horor buat teman-teman semuanya. Masalah percaya atau tidak,
saya serahkan kepada teman-teman semuanya. Ya, ini cerita horor bisa menambah koleksi cerita horor teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita horor lainnya yang lebih seru. Ya, buat teman-teman yang ingin mengirimkan tulisannya cerita horor, silahkan dikirim ke kami. Ya, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita hubungi. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga menghibur. Salam horor.